Pemirsa, mobil pengangkut minyak mentah terbakar di jalan tengah lintas Sumatera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, mengakibatkan 5 rumah ludes terbakar. Sementara sang sopir kabur dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Warga desa Ulak, Teberau, Kabupaten Musi Banyuasin panik setelah sebuah mobil pick-up yang mengangkut minyak mentah terbakar di jalan lintas Sumatera. Api dengan cepat menyebar ke jalan dan membakar rumah milik warga yang dekat lokasi kejadian. Sementara itu, sopir pick-up melarikan diri dan dalam penanganan pihak kepolisian. Api berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Satu rumah milik warga di desa Sifahandro, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara hangus terbakar dilalap api. Satu unit rumah di desa Fahandro, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara ludes terbakar. Kobaran api merambat cepat karena dinding rumah terbuat dari kayu yang mudah terbakar. Kebakaran membuat warga panik karena di sekitaran lokasi juga merupakan hunian padat penduduk. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Kebakaran di desa Swahando di rumah Bapak Mayasir. Ada letusan, kata anggota saya, dan tidak lama kemudian api menyala, dan kemudian masyarakat berhamburan untuk mematikan api tersebut. Tapi karena sudah apinya membesar, mungkin tidak bisa lagi terselamatkan, dan beberapa upaya masyarakat dan warga. Pemirsa, sejumlah video menjadi perhatian warga di media sosial. Informasinya kami rangkum dalam viral hari ini. Sebuah kendaraan bus nyaris terjun dari flyover bypass Karawang, Jawa Barat. Bus ini mengalami kecelakaan tunggal, yakni menabrak pembatas tepi flyover hingga sebagian badan bus menggantung. Video ini diunggah akun Instagram Net2Net News. Sementara dugaan kecelakaan terjadi karena sopir membawa bus dengan kecepatan tinggi. Hingga saat ini belum diketahui korban jiwa dalam peristiwa ini. Seorang debt collector yang diduga akan mengambil paksa sepeda motor milik orang lain ini diamankan TNI lantaran aksinya memicu keributan. Berdasarkan informasi dari akun Instagram Terang Media, kejadian ini terjadi di depan Pomat Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Peristiwa ini pun menjadi tontonan pengendara yang sedang melintas. Selain itu, banyak warganet yang mengapresiasi aksi TNI karena aksi debt collector kerap meresahkan warga. Sejumlah karyawan diduga menjadi korban pemutus hubungan kerja atau PHK massal terhadap karyawan yang masih masa percobaan di bawah 3 bulan. Mereka yang kena PHK pun protes pada perusahaan yang sebelumnya mempekerjakan mereka. Bahkan pada unggahan akun Instagram Net2Net News ada seorang pria yang tak kuasa menahan kesedihannya. Alasan PHK karyawan karena perusahaan mengalami kesulitan ekonomi. Emak-emak kalau sudah kumpul ada saja aksinya. Emak-emak ini justru ngulek sambal di kamar salah satu pasien di rumah sakit saat menjenguk. Video yang diunggah akun Instagram fakta.indo ini menuai beragam komentar warganet lantaran aksi emak-emak makan bersama di lokasi yang tidak biasa. Diduga lokasi rumah sakit ini di Kabupaten Rembang.
Demi melepas rindu dengan tanah suci, seseorang rela membangun sebuah masjid yang bentuknya mirip dengan Ka'bah. Berdasarkan informasi dari pengunggah video akun Instagram Memo Medsos, masjid ini berlokasi di Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Pembangunan masjid hingga kini masih berlangsung dan dilengkapi dengan tulisan kaligrafi berwarna emas. Namun bentuk masjid ini sedikit berbeda dengan Ka'bah yang ada di Mekah, Arab Saudi. Jika bentuk Ka'bah asli adalah kubus, di masjid ini cenderung berbentuk balok. Pemirsa, sementara itu Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana tiba di Kiev, Ukraina, Rabu pagi waktu setempat. Selama 1 hari berada di Ukraina, Jokowi diagendakan melakukan sejumlah kegiatan, termasuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Setelah menempuh perjalanan selama 11 jam, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana tiba di Stasiun Sentral Kiev, Ukraina, Rabu pagi waktu setempat. Presiden dan Ibu Negara disambut oleh Deputi Menteri Luar Negeri Ukraina, Kepala Komisi Hubungan Antar Pemerintah Ukraina Indonesia, dan pejabat KBRI Kiev. Sebelumnya, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana bertolak ke Ukraina dari Stasiun Presnel Glauni, Polandia, Selasa malam waktu setempat. Presiden yang didampingi Menlu Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung menggunakan kereta luar biasa yang disiapkan pemerintah Ukraina. Berperan sebagai pelaksana tugas Presiden selama Jokowi berkunjung ke Eropa, Wakil Presiden Maruf Amin menyebut lawatan Jokowi ke dua negara yang tengah berkonflik merupakan wujud nyata komitmen Indonesia untuk perdamaian dunia. Kedua lawatan Presiden kali ini juga menandakan bahwa prinsip Indonesia sebagai negara yang selalu menjunjung tinggi terciptanya perdamaian di dunia sebagaimana misi yang diemban dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah. Di Ukraina, Presiden dan Ibu Iriana akan mengawali kegiatan dengan mengunjungi puing-puing kompleks apartemen Lipki di kota Irpin. Pada siang hari, Presiden Jokowi akan ke Istana Mariinsky untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Sore harinya, Presiden Jokowi dan rombongan terbatas kembali ke Stasiun Sentral Kiev untuk bertolak menuju Polandia. Setelah dari Ukraina, Jokowi akan ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Bagaimana kondisi di Kiev, Ukraina saat ini? Saat kedatangan Presiden Jokowi sudah bergabung bersama kami Pepi Aprianti, warga negara Indonesia yang saat ini tinggal di Kiev, Ukraina. Selamat sore waktu Jakarta, Mbak Pepi. Selamat siang dari Ukraina, Mbak Safa. Baik, Mbak Pepi, bisa diceritakan saat ini bagaimana kondisi Kiev secara umum, keadaan di sana seperti apa? Hari ini cukup terkendali, stabil dari pagi, dari semalam alarm peringatan serangan udara tidak berbunyi, tidak ada serangan, tidak ada rudal dari Rusia mendarat di Kiev, tapi di kota lain di Mykolaiv serangan rudal masih terus terjadi. Seperti itu. Ya, Mbak Pepi, dengan siapa saja Anda tinggal di Ukraina, lalu bagaimana kondisi tempat tinggal Anda, apakah tergolong aman dari serangan Rusia? Saya itu sebenarnya tinggal di Kiev dan relokasi saat tanggal 24 Februari saya relokasi ke daerah barat Ukraina dan 2 bulan kemudian saya kembali lagi ke Kiev setelah tentara Rusia itu mundur perbatasan keluar Kiev, dan di sini semenjak itu keamanan cukup relatif aman sih ya, aman karena tidak ada tentara Rusia dan tidak aman karena serangan rudal itu setiap hari itu mengancam. Baik, Mbak Pepi, kalau dengan aktivitas warga di sana sehari-harinya seperti apa? Apakah ada kantor-kantor yang tutup atau seperti apa? Di sini berangsur-angsur kembali normal. Misalnya seperti saat 2 hari yang lalu itu sudah mulai kembali normal, hanya saja ada serangan lagi ditujukan ke pusat kota Kiev, dan dari situ mulai warga kembali waspada dan kembali waspada terhadap
peringatan serangan udara. Gitu. Mereka berlindung setiap mendengar ada bunyi siren, mereka pergi berlindung. Ya. Lalu bagaimana upaya pemerintah Ukraina dalam menjamin keamanan warga negara di sana? Warga negara Indonesia. Ya, dan juga warga negara Ukraina dan warga negara Indonesia di sana. Kalau menjamin itu tentu saja tentara Ukraina berusaha untuk memukul mundur tentara Rusia keluar dari pusat kota. Tapi untuk menjamin karena itu situasi perang ini nggak ada yang tahu ya, kita sudah bisa dibilang mengambil resiko. Setiap hari itu belum merasa aman, itu sudah resiko kita untuk memutuskan kembali sini gitu ya. Dan untuk orang Ukraina ini rumah mereka mau kemana gitu kan, untuk relokasi atau untuk menjadi pengungsi itu ada yang siap, ada yang tidak. Jadi mereka memutuskan untuk tinggal di sini dengan tekad bertahan. Baik, Mbak Pepi, hari ini kan ada kunjungan Presiden Joko Widodo ke kota Kiev. Nah, dari penglihatan Anda di sana, apakah ada situasi yang berbeda, mungkin dari sisi pengamanan atau seperti apa? Dari sisi pengamanan sama seperti saat kunjungan pemimpin dunia yang lain yang berkunjung ke Kiev ya, sangat ketat dan juga maksimum security seperti itu sih. Dan kalau untuk yang tentara mendampingi di tengah kota itu tidak ada. Ya, lalu bagaimana dengan tanggapan dan juga sambutan warga negara Indonesia di sana menanggapi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky? Komunitas warga negara Indonesia di sini cukup positif ya, karena kita sangat mengharapkan dengan adanya kunjungan dari Presiden Jokowi ini ke Kiev Ukraina itu bisa membantu menghentikan serangan agresi militernya Rusia. Jadi kami cukup positif dan mendukung misi Pak Jokowi. Baik, Mbak Pepi, kemudian bagaimana koordinasi yang dilakukan antara warga negara Indonesia yang tinggal di Kiev jika memang terjadi hal-hal yang sifatnya darurat begitu, seperti apa koordinasinya? Terjadi yang sudah darurat sepertinya sekarang sudah situasi perang, itu sudah dimulai dari tanggal 24 Februari kemarin, dan kita sudah melalui banyak proses. Dan saat ini saya adalah istilahnya apa ya, bertanggung jawab atas diri saya sendiri gitu. Jadi tidak ada KBRI tidak bertanggung jawab atas keamanan saya sekarang di sini karena saya sudah menandatangani dokumen tersebut seperti itu. Karena sejak pas awal ya KBRI menyediakan atau memfasilitasi untuk evakuasi seperti itu kan, dan untuk yang tidak bersedia dievakuasi ya itu sudah harus ditanggung sendiri resikonya seperti itu. Ya, setelah dari Ukraina, Presiden Jokowi juga akan bertemu dengan Presiden Rusia. Lalu apa harapan warga di sana terhadap pertemuan tersebut? Apakah optimis misi perdamaian ini akan berhasil? Optimis, pesimis, 50-50 sepertinya ya, karena pemimpin dunia sebelumnya juga sudah berusaha untuk menghentikan perang ini, untuk membujuk Presiden Rusia menghentikan agresi militernya, tapi ya tidak ada hasilnya gitu. Dan saya dan warga Indonesia yang lain di sini berharap mungkin dengan posisi Indonesia yang netral dan non-blok, Presiden Rusia mau mendengarkan usulan Presiden Jokowi untuk menghentikan perangnya dan menarik pasukannya keluar dari wilayah Ukraina. Baik. Terima kasih Mbak Pepi Aprianti, warga negara Indonesia di Ukraina. Semoga agresi di Ukraina segera berakhir dan warga dapat hidup dengan aman dan tentram.
Pemirsa, masyarakat diwajibkan mendaftar untuk bisa membeli BBM jenis Pertalite. Jika terlambat, harus membeli Pertamax. Kami akan bahas lengkap usai jeda, tetaplah di Anju Sore.